Hai semuanya, apa kabar? Welcome back again on my YouTube channel. So, kali ini aku akan membahas tentang kasus yang pernah viral di Singapura pada tahun 2022, di mana ada seorang suami yang juga merupakan seorang CEO, yang mana perusahaan ini sudah lumayan maju, sukses gitu ya. Tapi ketika dia membaca laporan keuangannya, dilihat laporan keuangan ini memburuk, bahkan menuju kebangkrutan. Nah, CEO ini akhirnya stres berat sampai berniat untuk mengakhiri hidupnya dan juga istrinya yang sedang hamil. Nah, di kasus ini ada plot twist yang bikin geleng-geleng kepala, guys. Karena ternyata ada kesalahan. Nah, kesalahan apa? Dan apakah niat ini berhasil dilaksanakan? So, tanpa berlama-lama kita langsung simak aja kisah lengkapnya berikut ini. Oke, sebelum kita bercerita tentang kronologinya, aku akan ceritakan tentang profil sang CEO ini. CEO ini bernama David Brian Chow Kwok Han yang lahir pada tahun 1988. Orang tuanya David yang tidak disebutkan namanya, ayah dan ibunya ini juga adalah seorang pengusaha. David ini adalah anak ketiga dari 4 bersaudara. David merupakan salah satu lulusan universitas di Singapura dan untuk mendapatkan gelarnya, David ini juga orang yang sangat berjuang dengan keras. Nah, David ini juga sudah menikah dengan seorang perempuan bernama Isabel Elizabeth Francis yang lahir pada tanggal 4 September tahun 1991. Isabel ini adalah anak kedua dari 3 bersaudara. Nah, orang tua Isabel ini bercerai dan Isabel ini tinggal bersama ibunya. Isabel adalah seorang penganut Katolik yang taat dan religius banget. Isabel ini digambarkan sebagai seorang yang humble, ramah, dan menyenangkan. Isabel berkuliah di CHJI Toa Payoh dan berhasil mendapatkan gelar diplomanya dengan jurusan komunikasi massa di kampus yang bernama Ngee Polytechnic. Kemudian Isabel ini melanjutkan lagi studinya di Royal Melbourne Institute of Technology Singapura. Jadi Isabel ini adalah seseorang yang concern banget dengan dunia pendidikannya, guys. David dan Isabel ini bertemu pada tahun 2014. Ketika Isabel ini magang di salah satu perusahaannya keluarga David yang bergerak di bidang pelatihan keamanan. Jadi David ini memang berasal dari keluarga yang pengusaha seperti itu ya. Nah, dulu Isabel ini pernah magang di tempat tersebut, tapi meskipun udah keluar, ternyata di antara mereka ini tumbuh rasa cinta dan akhirnya hubungan mereka berlanjut ke pacaran. Sampai akhirnya di tanggal 28 Desember tahun 2019, David dan Isabel ini menikah. Dan pada bulan Mei tahun 2021, David dan Isabel ini memutuskan untuk pindah ke sebuah flat atau apartemen yang bernama Ang Mo Kio. Nah, flat atau apartemen Ang Mo Kio ini nanti kedepannya jadi nama panggilan kasus yang viral di Singapura ini. Nah, keluarga David ini punya perusahaan, salah satunya adalah training center atau pusat pelatihan seperti itu, yang bernama Knowledge Tree Training Center, di mana David ini dipercaya oleh keluarganya untuk mengelola perusahaan tersebut, dan David ini jadi CEO di perusahaan itu. Nah, perusahaan ini berkembang pesat ya guys. Sehari-harinya David ini mengelola perusahaan tersebut, bertemu dengan klien, meeting, dan kesibukan-kesibukan lainnya yang membuat perusahaan ini berkembang dengan sangat cepat. Dan dari hasil kerja kerasnya itu, perusahaan ini mendapatkan income yang sangat besar. Tercatat di laporan keuangan di antara bulan Juli tahun 2020 dan Juni 2021, perusahaan David ini mendapatkan keuntungan sebesar $1 juta, bahkan tidak mengalami kerugian sama sekali. Dan di laporan keuangan di bulan Juli tahun 2021 dan juga November tahun 2021, meskipun perusahaannya ini di tengah COVID-19 pada saat itu ya, kita kan ingat ya di tahun 2021 ini lumayan ya, COVID-19 ini menyerang perekonomian di semua negara. Tapi perusahaan David ini masih tetap mendapatkan keuntungan, guys. Jadi bisa dibilang David seorang CEO muda yang berusia 33 tahun ini berhasil dan sukses mengembangkan perusahaan keluarganya ini. Nah, pada bulan Desember tahun 2021, David ini memeriksa laporan keuangan setengah tahunan seperti itu ya, dan meminta stafnya untuk mengecek angka-angkanya. Karena kan biasa ya ada staf khusus accountingnya seperti itu. Nah, setelah dicek, ternyata angka-angkanya ini menunjukkan
grafik yang sangat rendah. Penghasilannya menurun bahkan nyaris bangkrut. Nah, David ini meminta stafnya untuk meng-cross-check atau mengulang hasil pemeriksaannya tersebut ya, si staf akuntingnya itu. Tapi pada tanggal 5 Januari tahun 2022, stafnya tersebut mengatakan bahwa hasil pemeriksaannya itu adalah akurat. Nah, David ini kaget menerima laporan keuangan tersebut dan langsung meyakini kalau perusahaan ini telah gagal. Nah, dari sini David ini udah mulai stres ya. Efeknya dia susah tidur, bahkan meskipun setelah dia memakan obat tidur sekalipun. Nah, David ini kalaupun tidur gitu, dia hanya bisa tidur sekitar 1-2 jam. Dan kalau dia memejamkan matanya, yang dia lihat itu adalah barisan tentara, kemudian boneka yang menyeramkan, hantu dia bilang. Bahkan David ini mulai berhalusinasi akibat stresnya. Nah, Isabel ini sedang hamil ya, hamilnya itu 15 minggu. Dia mulai melihat kondisi suaminya ini yang mulai mengkhawatirkan. Isabel juga bilang sama keluarganya gitu ya, kondisi David seperti itu. Dan akhirnya keluarganya juga mulai mencemaskan kondisi David tersebut, di mana David ini menderita insomnia parah akibat stresnya tersebut. Bahkan manajer dan stafnya ini melihat kondisi David yang sangat stres. Padahal menurut manajernya, meskipun kondisi keuangan perusahaan ini menurun, sebetulnya perusahaan ini masih punya profit. Nah, kerabatnya David ini bilang sama David untuk mencari second opinion gitu ya. Mungkin membahasnya dengan konsultan keuangan atau seperti apa gitu ya, untuk memastikan tentang kondisi keuangan perusahaannya tersebut. Namun David ini tidak mendengarkan saran-saran itu gitu ya, malah tenggelam dengan kondisi stresnya tersebut. Nah, kemudian David ini bertemu dengan ibunya dan saudara laki-lakinya dan menceritakan tentang kekhawatiran David akan perusahaan ini yang akan merugi dari mulai Januari tahun 2022 dan seterusnya ya. Nah, ibu dan saudara laki-lakinya ini bilang kalau ya udah nggak apa-apa gitu, istilahnya mungkin namanya perusahaan ini ada pasang surutnya ya. Lagian kan perusahaan mereka ini sudah memiliki profit yang cukup besar juga gitu ya. Dan perkiraan mereka sih dengan profit tersebut ya perusahaan ini masih bisa bertahan untuk 2 tahun ke depan seperti itu. Tapi tetap aja David ini ngerasa stres dengan kondisi saat itu. Nah, seperti yang tadi aku ceritakan ya, kalau Isabel ini kan seorang Katolik yang taat ya. Dia religius dan seorang yang rajin ke gereja seperti itu. Nah, untuk mengatasi hal tersebut, Isabel ini sampai membuat janji temu atau appointment dengan seorang konselor di gereja Katoliknya untuk membantu mengatasi stresnya David ini. Jadi semacam dinasehatilah ya, mungkin secara pendekatan agama seperti itu. Tapi David ini menolak akan hal tersebut. Nah, tanggal 10 Januari tahun 2022, David ini datang ke kantornya pagi-pagi banget guys, jam 6 pagi ya. Karena kan seperti kita tahu ya, David ini nggak bisa tidur gitu ya, jadi dia juga nggak bisa tidur, akhirnya mungkin ke kantor datang pagi-pagi banget. Nah, di hari itu ibunya juga ngajak David untuk makan siang, supaya David ini tenang, seperti itu. Karena ya itu tadi, David ini mengeluh terus-terusan tentang kondisi perusahaannya. Nah, di malam harinya, orang tuanya David dan saudara perempuannya David ini juga datang ke apartemen mereka, bahkan termasuk ibunya Isabel. Mereka datang ke apartemennya Isabel dan David ini untuk kembali menenangkan kondisi David. Nah, dari sini bisa kalian lihat ya bahwa gimana keluarganya ini sangat suportif gitu ya untuk melalui semua cobaan-cobaannya seperti itu. Dan jadi gambaran juga betapa stresnya David gitu ya. Dan Isabel juga sangat-sangat kepikiran gitu ya, makanya keluarganya ini saling support untuk membantu David melalui kondisi tersebut. Karena kondisinya David ini mulai mengkhawatirkan. Nah, di malam mereka ketemu itu, ayah David ini bilang kalau ayahnya ini sudah membuat appointment dengan psikiater di esok harinya di tanggal 11 Januari tahun 2022 untuk David ini konsultasi ke psikiater tersebut. Dan ayahnya ini janji untuk menjemput David di pagi hari. Nah, sekarang ceritanya udah masuk ke tanggal 11 Januari di tahun 2022 ya, di jam 1 pagi. Kan seperti kita tahu ya, seperti tadi aku ceritakan kalau David ini susah tidur. Nah, David ini keluar dari apartemen, mondar-mandir di koridor apartemennya dengan keadaan yang cemas seperti itu. David merenungkan permasalahannya. Kemudian dia scroll LinkedIn. Nah, di situ dia melihat pesaingnya gitu di bisnis yang serupa, di bisnis tentang pelatihan atau training center itu. Nah, David ini setelah melihat pesaing-pesaingnya tersebut, dia ngerasa bahwa gimana kalau
karyawan-karyawan saya ini yang bekerja di perusahaannya dia ini memutuskan untuk pindah ke perusahaan pesaingnya tersebut gitu ya, karena David ini sudah gagal dengan perusahaannya seperti itu. David ini cemas berlebihan sampai pikirannya tuh overthinking banget gitu guys, kemana-mana jadinya. David takut gimana kalau para stafnya ini, karyawan ini udah nggak percaya lagi sama dia, seperti itu pikirannya. Apalagi karyawan ini pernah melihat David ini menangis di kantor. Pokoknya David ini pada saat itu ngerasa putus asa dan overthinking banget. Nah disitulah entah gimana ceritanya, David ini tiba-tiba kepikiran hal yang jelek guys, dimana dia memutuskan untuk baiknya mungkin dia mengakhiri nyawanya sendiri saking putus asanya. Nah tapi setelah dipikir-pikir lagi, kalau misalnya dia mengakhiri hidupnya, gimana dengan nasib istri dan calon anaknya yang sedang dikandung? David berpikir pasti istrinya ini bakal malu gitu ya dengan kondisi suaminya yang mengakhiri hidupnya. Belum lagi nanti anaknya juga tahu gitu ya bahwa ayahnya ini mengakhiri hidupnya. David berpikir bahwa waduh kasihan juga ya istri dan calon anaknya ini gitu. Kemudian gimana kalau Isabel ini dikejar dengan hutang-hutang perusahaannya. Pokoknya pikiran yang buruk ini berkecamuk di kepalanya David. David ini nggak siap dengan keadaan terburuk di dalam hidupnya. David stres, overthinking, dan dia nggak bisa nerima masukan-masukan yang diberikan oleh orang-orang terdekatnya guys. Padahal orang terdekat ini sudah memberikan support gitu ya untuk mendukung melewati David untuk bisa melewati ini semua. Nah di tanggal 11 Januari tahun 2022 pukul 5 pagi akhirnya David ini memutuskan untuk melakukan apa yang tadi dia pikirkan, yaitu mengakhiri nyawanya dan juga istrinya supaya penderitaannya itu tidak berkepanjangan. Nah David ini ke dapur mengambil pisau, kemudian dia ke kamar tempat tidur di mana Isabel itu sedang tidur terlelap, dan David akhirnya menusuk Isabel berulang-ulang kali guys. Nah Isabel ini terbangun dong, shock gitu ya dengan suaminya yang melakukan penusukan seperti itu. Dia bangun, nangkis dan melawan dan berlari ke pintu kamar tidur dalam keadaan merangkak. Dan David berhasil mengejar istrinya tersebut dan akhirnya David memutuskan untuk menusuk kepala Isabel. Mohon maaf ya aku menceritakan seperti ini, tapi memang kondisinya seperti itu guys. Nah setelah dia lihat kalau Isabel ini gak bergerak, David akhirnya kembali lagi ke dapur dan mengambil pisau yang lain. Kemudian David menusuk lehernya sendiri dan juga perutnya. Kemudian David ini berlutut di lantai untuk memohon pada iblis untuk mengambil nyawanya. Nah tapi di sini anehnya guys, setelah David ini menusuk leher dan juga perutnya, David ini masih hidup dan sadar. Kemudian David ini memutuskan untuk ke kulkas mengambil obat-obatan yang random apa aja gitu ya untuk diminum. David ini meminum banyak obat gitu ya secara random untuk mengakhiri hidupnya. Jadi dia berharap overdosis dan meninggal. Tapi ternyata dia masih hidup dan dalam keadaan yang masih sadar. Kemudian David ini ingat gitu ya kalau dia itu udah janjian sama ayahnya. Ayahnya ini bakal datang ngejemput David jam 7 pagi untuk ngantar David nemuin psikiater. Nah kemudian David ini nelfon ayahnya gitu ya supaya ayahnya ini jangan datang ke apartemennya. Karena David gak mau ayahnya ngelihat kondisi tersebut. Nah kemudian di jam 7.35 David ini menelpon polisi dan mengatakan apa yang terjadi gitu ya, bahwa dia sudah menghabisi nyawa istrinya dan dia juga mencoba untuk menghabisi dirinya. Dan dia meminta polisi untuk menghubungi ayahnya supaya ayahnya ini jangan datang ke apartemen karena dia gak mau ngelibatin ayahnya. Nah David ini akhirnya membukakan pintu, merangkak ke koridor apartemen supaya dia bisa ditemukan oleh polisi. Jadi David menunggu polisi datang ke apartemennya. Kemudian polisi datang ke apartemennya dan menemukan David dalam kondisi yang berdarah-darah di koridor apartemen dan segera membawanya ke rumah sakit. Jadi David ini masih hidup meskipun dalam keadaan terluka parah seperti itu ya. Namun untuk Isabel dan bayi yang dalam kandungannya itu sudah meninggal di tempat. Isabel yang sedang hamil 15 minggu meninggal dengan 15 luka tusukan di leher, kepala, dan juga torsonya. Nah, akhirnya polisi melakukan penyelidikan atas kasus ini. Setelah dilakukan penyelidikan, ternyata ini plot twistnya guys. Setelah kasus pembunuhan ini terjadi, staf akunting ini melakukan cross check ulang terhadap keuangan perusahaan David.
Dan ternyata staf akunting ini melakukan kesalahan besar guys di dalam laporan keuangan mereka. Kalau dari berita-berita yang beredar, ini ada salah input ke dalam laporan di Excel. Entah itu koma, titik, atau lain sebagainya tidak diceritakan secara detail. Jadi plot twistnya adalah perusahaan David ini tidak sedang berada di dalam ambang kebangkrutan atau bahkan tidak sedang mengalami kesulitan keuangan. Bahkan perusahaan David ini masih menghasilkan keuntungan. Jadi disinyalir ada kesalahan dalam penginputan laporan keuangan yang hasil akhirnya ini terlihat seolah-olah perusahaan merugi dan akan bangkrut. Aduh, ini bikin kesel banget ya guys. Ini tuh plot twist banget gitu. Dimana ini ternyata masalahnya tuh sepele, tapi ada orang yang sampai stres itu dan sampai menghabisi nyawa istrinya yang sedang hamil. Tapi bagaimanapun juga nasi sudah menjadi bubur. Udah kejadian gitu. Padahal ini alasannya sepele banget. Salah input data keuangan. Nah tapi aku nggak dapat infonya bagaimana nasib si karyawannya ini. Apakah dapat sanksi atau seperti apa? Itu tidak dijelaskan ya. Padahal sebenarnya dia ini berpengaruh banget pada nasib hidup seseorang. Akhirnya pada tanggal 26 Oktober tahun 2023, David Brian Chow Kwok Han diadili atas penghabisan nyawa istrinya yang sedang hamil. David didakwa dengan pembunuhan berencana, namun dengan hasil pemeriksaan baik yang dilakukan oleh psikolog ataupun psikiater, David ini dinyatakan mengalami gangguan mental dengan kelainan cara berpikir, di mana dia hanya merasa bahwa jalan keluar dari kesulitannya ini adalah dengan cara mengakhiri hidupnya dan juga istrinya. Pengacara David yang bernama Sashi Nathan mengatakan bahwa David dan istrinya ini saling mencintai, bahkan sedang menunggu kelahiran anak mereka. Pengacaranya ini bilang kalau kehilangan istri dan anak yang dicintainya ini juga sudah merupakan hukuman seumur hidup bagi David. Nah, jaksa penuntut umum ini memang menyetujui untuk pengurangan hukuman pada David, yaitu berupa tidak memberikan David hukuman mati. Dikarenakan hasil penyelidikan yang menyatakan bahwa David ini menderita gangguan mental, anxiety, dan mood depression. Maka dari itu, jaksa penuntut umum menuntut David dengan hukuman 9 hingga 12 tahun penjara. Namun singkat cerita, hakim pada akhirnya memutuskan David divonis dengan hukuman 7 tahun penjara. Hal ini membuat keluarga Isabel kecewa dengan hasil putusan hakim. Nah, aku mau mengambil sedikit hikmahnya dari kejadian ini ya. Bahwa manusia ini diciptakan berbeda-beda ya guys ya. Ada yang dari sedari muda ini sudah ditempa dengan banyak cobaannya hidup. Ada yang mungkin dari sedari kecil atau sedari mudanya ini sudah senang hidupnya gitu. Jadi kurang tempaan atau cobaan hidupnya. Jadi sekalinya dia mengalami masa yang berat gitu ya. Itu seperti orang yang kebingungan. Tidak bisa menghadapi suatu masalah itu seperti apa. Sepengalaman aku, ini sharing dikit aja gitu ya. Kalau kita menghadapi suatu masalah, yang kita perlukan ini adalah tenang. Memang mungkin orang bilang, ya gampang bilang tenang. Tapi memang itu yang harus dilakukan. Kenapa? Karena ketika kita dalam keadaan emosi, dalam keadaan yang stres, depresi, itu kita tidak bisa berpikir jernih. Sehingga hasilnya pun keputusan-keputusan yang dihasilkan pun adalah keputusan yang emosi sesaat. Seperti yang terjadi pada David ini. Bayangkan, dia itu baru menerima hasil laporan keuangan tanggal 5 Januari. Pada tanggal 11 Januari dia sudah mengambil keputusan yang cepat dan keputusan yang salah. Akibat dari emosi yang sesaat seperti itu ya. Padahal support sistemnya David ini sudah sangat bagus guys menurut aku ya. Istrinya itu care sama dia, bahkan mencarikan konselor di gerejanya. Keluarganya pun memberikan support sistem yang bagus gitu ya, mendukung dia. Sampai mertuanya pun, ibunya Isabel ini datang. Ayahnya berusaha untuk mengantar David ke psikiater. Itu sudah ada support sistemnya. Sayangnya David ini mungkin dalam memutuskan sesuatu itu dia terbiasa sendiri gitu ya. Dia juga nggak cari second opinion ke rekannya atau kerabatnya tentang laporan keuangan ini. Jadi dia itu berpikir dengan cepat, dalam keadaan emosi, dalam keadaan yang panik, tidak tenang. Jadi memang pada akhirnya dibutuhkan ketenangan untuk memutuskan sesuatu itu supaya bisa diputuskan dengan baik. Jadi kita butuh tenang dulu untuk bisa berpikir dengan jernih. Ini pengalaman aku gitu ya. Jadi
Kenapa aku suka bawa storytelling tentang crime story? Karena ada banyak hikmah yang bisa kita ambil dari setiap cerita yang kita dapatkan gitu. Dalam hal ini ya crime story. Ya cukup kita belajar dari pengalaman hidup orang, jangan sampai kita mengalaminya dulu gitu. Kita ambil hikmah dari setiap kejadian-kejadian yang bisa kita pelajari. Seperti itu guys. Kalian boleh komen ya, apa hikmah yang bisa kalian ambil dari kisah yang tadi aku bawakan. Oke guys, segitu aja mungkin kisah yang bisa aku share kali ini. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Mudah-mudahan kalian selalu support channel aku. Jangan lupa di like dan subscribe-nya. And I'll see you again on my next video. Bye-bye.